Bismillahirrahmanirrahim. Walahuna, dan itu bagi nisa mithlul ladzi, adapun semisal perkara alaihinna yang wajib atas nisa. Bil ma'rufi, dengan bagus, walirijali, dan itu bagi laki-laki, alaihinna wajib atas nisa, darajatun, adapun kelebihan atau derajat. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Ayat ta'alamu, belajar siapa aku. Jadi tiap kali bismillah itu pasti punya ta'aluknya. Kita mau makan, bismillahi ae akulu, bismillahi. Kalau mau minum ya ae asyrabu, dan seterusnya. Karena jar majrur itu butuh ta'aluk begitu. Kalau berkata siapa al-fakiru, orang yang membutuhkan, ila rahmatir rabbi, kepada rahmat kasih sayang Tuhannya, al-ghafari yang maha pengampun, rupanya Muhammadun, Syekh Muhammad al-Mu'tarifu yang mengakui bil auzari, dengan dosa-dosa. Basoro, semoga memperlihatkan hu kepada Syekh Muhammad siapa Allahu Allah, uyuba nafsihi, kepada aib-aibnya dirinya Syekh Muhammad. Waja'ala, dan semoga menjadikan siapa Allah yaumahu, kepada harinya Syekh Muhammad, khairan, kepada lebih baik, min amsihi, daripada malamnya, daripada hari kemarinnya Syekh Muhammad. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, tetap bagi Allah. Kama, sebagaimana pujian yang bagi, yang seharusnya, selayaknya, apa malahu, bagi Allah. Ya, karena pujian kita itu ya tidak sebanding dengan jutaan nikmat yang kita terima dari Allah. Nah, seperti beginilah. Kita berterima kasih kepada orang tua, ya, makasih mah, Pak, sudah mau mengurus, membesarkan saya hingga sukses saat ini. Itu cukup gak untuk membalas jasa mereka? Tentu tidak cukup. Itu baru ke orang tua, apalagi ke Allah. Sehingga pujian kita kepada Allah, Allah maha baik, begitu ya, itu nggak cukup begitu. Sehingga kita memujinya kama yang bagilah, dengan pujian yang selayaknya bagi Allah, begitu ya. Wassalatu, adapun salawat, rahmat, ta'zim, wassalamu, dan keselamatan, penghormatan, itu ala sayyidina, atas Tuhan kita. Semoga atas Tuhan kita, rupanya Muhammadin, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan atas keluarga kanjeng Nabi, wa sahbi, dan para sahabat kanjeng Nabi, ada dakula maklumin, dengan sebanyak bilangan setiap perkara yang bisa diketahui lahu, bagi Allah. Maksudnya sebanyak ilmunya Allah yang tentunya tidak terbatas. Amma ba'du, adapun setelah bismillah, alhamdulillah, salawat salam, fahada, maka adapun kitab yang hadir ini itu syarhun, penjelasan, tolaba, yang memintahu kepada syarhun, mini, dariku siapa badul muhibbina, sebagian para pecinta, ala risalati, atas kitab kecil, al muta'alliqati, yang berhubungan bi umuri zaujaini, dengan urusan-urusan suami istri. Ya, can ke kelas genep geus diajar deui kawin, ya sanu nyian kurikulumna. Ganti kitabna lah. Alati, rupanya umuri zaujaini, sonafa, yang menyusun hak kepada risalah siapa ba'du nasihina, sebagian para ulama yang menasehati sama itu, dan menamakan siapa aku hak kepada ini risalah Uqudal Ujaini, kepada nama kitab Uqudal Ujain, yang artinya kalung-kalung dari perak. Fi bayani hukuki zaujaini, dalam menjelaskan hak-hak pasutri, pasangan suami istri. Wa arju, dan mengharapkan siapa aku, minallahi, dari Allah Ta'ala, al-i'anata, kepada pertolongan, wal ikhlas, dan kepada ikhlas, murni karena Allah, bukan karena apa-apa, apalagi duit. Wal qabula, dan diterima, wa naf'a, dan bermanfaat, bihi, dengan Uqudul Ujain, bijah sayyidina, dengan lantaran derajat Tuhan kita, rupanya Muhammadin, yang Nabi Muhammad, wa azwajihi, dan para
istri-istri Kanjeng Nabi wa dzurriyyatihi dan para keluarga Kanjeng Nabi wa hizbihi dan para bala tentaranya Kanjeng Nabi, para sahabat. Wa ahda itu dan memberikan hadiah siapa aku dzalika dan menghadiahkan boleh siapa aku dzalika kepada pahalanya aku dulu jen lil walidaini bagi kedua orang tua. Nah, ini musannif Syekh Nawawi memberi teladan kepada kita ya, amal yang kita lakukan itu ya kita jangan pernah melupakan kedua orang tua ya, luar biasa. Padahal sudah suksesnya luar biasa tapi tetap ingat kedua orang tuanya. Rojian hanya mengharapkan minallahi dari Allah Ta'ala gufrana dzunubihima kepada diampuninya dosa-dosa walidaini wartifa darajatihima dan diangkatnya derajatnya walidaini annahu bahwasanya sungguhnya Allah Ta'ala itu wasi'ul maghfirati zat yang maha luas ampunannya wa arhamur rahimin dan maha penyayang diantara penyayang. Kalau berkata siapa al-musanifu penyusun kitab syakara semoga menerima siapa Allah sayahu kepada usahanya amalnya boleh musannif bismillahirrahmanirrahim kepada kalimat bismillahirrahmanirrahim. I'lam ketahuilah anal basmalata kepada sungguhnya bismillah itu katsiratul barokati banyak keberkahannya. Man adapun barang siapa itu zakaro menyebutkan siapa manha kepada bismillah hasala maka hasilahu bagi siman apa al-ma'mulu perkara yang dicita-citakan. Wa man adapun barang siapa itu wadhaba mengistiqomahkan siapa man alaihi atas bismillah hudiya maka diberi bagian siapa man bil qabuli dengan diterima. Kila dikatakan annal kutuba apa sungguhnya kitab-kitab al-munazzalata yang diturunkan minas samai dari langit ya kitab samawi ilal ardi ke bumi itu mi'atun ada 100 warbaatun dan ada 4. Suhufu syithin adapun lembarannya Nabi Syith itu situn ada 60. Wasuhufu Ibrahim dan adapun lembarannya Nabi Ibrahim itu salasun ada 30. Wasuhufu Musa adapun lembarannya Nabi Musa suhufu Ibrahim wa Musa itu dalam Al-Quran surat Al-A'la itu ulangi qabla Taurati sebelum kitab Taurat itu asyaratun ada 10. Sehingga kalau Yahudi bilang itu 10 amandemen ya apa 10 commander 10 commander kalau gak salah ya. Itu asyaratun ada 10 wa Tauratu dan kitab Taurat wal Injil dan kitab Injil wa Zabur dan kitab Zabur wal Furqanu dan kitab Al-Quran yang membedakan hak dan batil. Jadi pas semuanya ada 104, 60 Nabi Syith, 30 Nabi Ibrahim, 90 suhuf Musa sebelum Taurat ada 10, 100 kemudian ya sebelum Taurat ada 10 jadi 100 kemudian Taurat, Injil, Zabur, Quran 4 ya 104. Wa ma'ani kulil kutubi adapun mana-mana setiap kitab-kitab itu majmu'atun terkumpul fil Qur'ani dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani dan adapun mana-mana Al-Qur'an itu majmu'atun terkumpul fil Fatihati dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati adapun mana-mana Al-Fatihah itu majmu'atun terkumpul fil basmalati dalam bismillahnya. Wa ma'anil basmalati adapun mana-mana bismillah itu majmu'atun terkumpul fi ba'iha di dalam huruf ba-nya basmalah. Wakana dan ada siapa badul ulama yang sebagian ulama solihin yang soleh-soleh itu asoba mengenai hu kepada badul ulama apa maradun sakit syadidun yang sangat ajaza yang membuat menyerah melemahkan boleh apa marad al atiba kepada para dokter fatafakara maka berpikir siapa badul ulama fibadil ahyan di sebagian waktu tilkal ibarata kepada ungkapan tersebut isinya di mana makna semua kitab samawi yang ada 104 itu terkumpul dalam bismillah. Atau boleh tilkal ibarata kepada ungkapan tersebut isinya majmu'atun fil basmalah. Fawadhaba maka mengistiqomahkan siapa badul ulama alal basmalah di atas bismillahirrahmanirrahim min ghairi adadin tanpa bilangan mahsurin yang dibatasi ya tanpa batas. Fasyafa maka menyembuhkan kepada si badul ulama siapa Allah Ta'ala bi barokatiha dengan barokahnya bismillah. Ya, kalau punya penyakit yang gak sembuh-sembuh, ijazah dari Imam Nawawi di kitab buku dulu jen boleh baca bismillah tanpa batas ya. Wahukia dan diceritakan apa anamroatan sungguhnya seorang perempuan itu karena ada itulah bagi si imro'ah siapa zaujun seorang laki-laki munafikun yang munafik ya. Tukang bobok, tukang tarok, tukang slot, mabok dan sebagainya, tukang begal. Suaminya bejat, istrinya kebetulan solehah. Wakana dan ada siapa imro'ah takulu itu berkata siapa imro'ah ala kulli syai'in atas segala sesuatu min qaulin dari ucapan au fi'lin atau pekerjaan bismillahi kepada kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah.
Jadi si istri ini tiap kali mau apa-apa bilang bismillah, mau makan bismillah, mau tidur bismillah, mau ngambil apa bismillah, mau apapun bismillah. Faqala maka berkata siapa zaujuha suaminya si imro'ah laf'alana pasti akan melakukan siapa aku ma kepada perkara ukhzilu yang mempermalukan siapa aku ha kepada imro'ah, kepada zaujah boleh bihi dengan ma. Jadi sampai si suaminya kesel ya, selalu bilang bismillah. Kemudian berencana ingin mempermalukan istrinya karena sering mengucapkan bismillah. Caranya fadafa'a maka menyerahkan siapa si zauj ilaiha kepada si imro'ah suratan kepada wadah uang, karena dulu kan pakai dinar koin, sehingga wadah uangnya dompetnya itu ya kantong begitu ya. Kita sering nonton di film-film kerajaan itu kan wadah uang itu ya berupa kantong yang ada ikat di atasnya itu. Kalau sekarang dompet lah begitu. Waqala dan berkata siapa zauj ihfadhi jagalah kepada surah. Fawadu'at maka meletakkan siapa si imro'ah atau zaujah kepada surah fi mahalin di suatu tempat. Wagotot dan mengunci siapa imro'ah kepada surah. Faghafala maka berlaku licik siapa zaujah kepada imro'ah. Wa akhadha dan mengambil siapa si zauj asurata kepada wadah duit. Waroma dan membuang siapa zaujah kepada surah fi bi'rin ke dalam sumur. Fi darihi di rumahnya si zauj. Ya karena ingin mempermalukan karena sering bilang bismillah itu ya si suami. Nah, ini berlaku licik mengambil wadah kantong yang sudah disimpan dan dikunci di berangkas lah begitu, kemudian dilempar ke sumur tanpa sepengetahuan si istrinya tentunya begitu. Kemudian karena udah niat jahat, sumatolaba kemudian menagih siapa si zaujah kepada surah minha dari zaujah. Fajaat maka datang siapa zaujah ila mahaliha kepada tempatnya surah. Waqalat dan berkata siapa si zaujah seperti biasa dia selalu bilang bismillahi kepada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fa amara maka memerintah siapa Allah Ta'ala Jibril kepada malaikat Jibril. Gak tanggung yang disuruh malaikat Jibril. Gegedugnya para malaikat ya, bisa saja Allah memerintah hanya malaikat yang lebih rendah begitu ya, tapi Allah memerintah langsung Jibril sang penurun wahyu alaihissalam ayang zila kepada turun siapa Jibril syari'an dengan cepat. Wa yu'ida dan supaya mengembalikan siapa Jibril asurata kepada kantong uang ila makaniha ke tempatnya surah. Fawadu'at maka meletakkan siapa imro'ah yadaha kepada tangannya imro'ah litakhuda supaya mengambil siapa imro'ah kepada surah. Fawajadat maka mendapatkan boleh siapa si imro'ah kepada surah kama wudi'at sebagaimana diletakkan surah. Jadi nggak hilang ya, aneh bin ajaib karena sudah dikembalikan oleh Jibril tentunya dengan barokah bismillah. Fakhadat maka mengambil siapa si imro'ah kepada surah wanawalat dan memberikan siapa imro'ah kepada surah ila zaujiha kepada suaminya si imro'ah. Fata'ajaba maka tentu heran siapa si zauj min dzalika dari kejadian tersebut, menawalat ha itu tanpa ada kendala. Goya ta'ajubi dengan seheran-herannya. Wa taba dan bertobat siapa si zauj ilallahi kepada Allah Ta'ala min nifaqihi dari sifat munafiknya si zauj dengan barokahnya bismillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Adapun segala puji itu lillahi tetap bagi Allah, hamdan dengan pujian, astaftihu yang membuka siapa kami bihi dengan hamdan, al khairati kepada banyak kebaikan, ayat lubu tegasnya meminta siapa kami bidzalikal hamdi dengan pujian tersebut. Dengan pujian tersebut al fathah kepada dibuka lil khairati kepada banyak kebaikan, wa nusratan kepada ditolong ala tahsilil fadilati atas menghasilkan beberapa keutamaan anafahati yang menjadi pemberian. Ayat lubu tegasnya meminta siapa kami bidzalikal hamdi dengan pujian tersebut al fathah kepada dibuka lil atoya kepada banyak pemberian, manusratan dan kepada pertolongan ala tahsilih atas menghasilkan fadilat dan nafahat. Wassalatu adapun salawat artinya salawat ya rahmat ay rahmatullahi tegasnya kasih sayang Allah al makrunatu yang dibarengi bita'zimi dengan pengagungan il anbiya'i kepada para nabi, wa mutlakur rahmati dan makna yang lain adalah mutlaknya kasih sayang li ghairihim kepada selain anbiya. Jadi sholawat itu kan dikatakan begini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat begitu. Itu berbeda artinya. Kalau Allah yang bersolawat maka artinya adalah rahmat kasih sayang yang dibarengi dengan ta'zim pengagungan. Sayang plus mengagungkan begitu.
Itu kalau kepada para nabi. Kalau selain kepada nabi, maka arti sholawat bagi Allah adalah hanya menyayangi saja begitu, tanpa mengagungkan. Itu kalau Allah yang bersolawat. Kalau malaikat yang bersolawat, misalkan malaikat bersolawat kepadamu, maksudnya istighfar. Artinya solawat malaikat adalah memintakan ampun, ya, memintakan ampun. Kalau kita yang bersolawat nih, saya bersolawat kepada kanjeng Nabi, ya berarti arti solawat bagi kita adalah doa bil khair, ya, mendoakan dengan kebaikan, mendoakan dengan baik gitu. Ya, kita bersolawat kepada kanjeng Nabi, ya kita mendoakan baik untuk kanjeng Nabi begitu. Itu arti solawat. Masing-masing berbeda begitu. Wa du'a dan doa bi khairin dengan kebaikan minal ibadi kalau salawat dari para hamba. Wassalamu dan keselamatan, maksudnya salam artinya tahiyatullahi, tegasnya penghormatan Allah al-uzma yang agung. Wahwa adapun salam itu ta'zimun, mengagungkan al-anbiya kepada para nabi, kama yuhayyi sebagaimana mengagungkan atau menghormati siapa ahaduna salah satu kita, doifahu kepada tamunya ahaduna, wa tolabul itu dulu wa tolabul wa tolabul ibadi dan permintaan para hamba lidzalika kepada itu salam ala sayyidina atas wassalamu itu ala sayyidina begitu ya. Jadi kalau mubtada khobarnya fokus dalam kurung ya wassalamu, adapun keselamatan itu ala sayyidina begitu. Kalau runtutan syarah ya enggak begitu ya, enggak jadi khobar ala sayyidinanya itu. Dan wa talabul ibadi dan permintaan atau para hamba dari kepada salam ala sayyidina atas Tuhan kita begitu. Tapi kalau fokusnya ke dalam kurung jadi mubtada khobar. Wassalamu adapun keselamatan itu ala sayyidina atas Tuhan kita. Rupanya Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad Sayyidul Baroyati yang menjadi tuannya para makhluk. Robbal baroya itu makhluk ya. Roisil makhlukati tegasnya pemimpinnya para makhluk, wala alihi dan semoga atas keluarga kanjeng Nabi, atba'ihi tegasnya para pengikut kanjeng Nabi, alal imani atas keimanan. Jadi definisi keluarga itu ada dua. Keluarga kanjeng Nabi bisa jalur nasab ya, ahlul bait ya, yang atas keturunan Hasan Husain, atau boleh juga diartikan keluarga dalam iman ya. Berarti kita pun bisa masuk kepada golongan keluarga kanjeng Nabi dalam keimanan begitu. Walau usotan, bahkan menurut Ukudulujan di sini, meskipun itu ahli maksiat, tetap dikategorikan kalau beriman, dikategorikan keluarga kanjeng Nabi. Washabihi dan semoga atas para sahabatnya kanjeng Nabi. Wahum adapun sahbihi itu al-mujtami'una yang pernah berkumpul binabiina dengan nabi kita rupanya Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukminina hanya dalam keadaan beriman walau lahdatan, meskipun itu sebentar. Jadi definisi sahabat adalah orang yang pernah berkumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad dalam keadaan beriman meski sebentar. Semua syaratnya itu harus dipenuhi. Berkumpul tapi gak beriman ya bukan sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal begitu ya. Al-a'immati yang menjadi pemimpin ay al-muqtada tegasnya yang diikuti siapa bihim al fi umuriddini, pemimpin yang diikuti dalam urusan agama, athiqati yang bisa dipercaya fiha dalam umuriddin. Amma ba'du adapun setelah itu bismillah alhamdulillah salawat salam ba'da basmalah tegas setelah bismillah walhamdalati dan hamdalah wassalati wassalami dan salawat salam fa hadhihi maka adapun kitab yang ini hadir al hadiratu tegasnya kitab yang hadir fi ini dalam hati ini itu risalatun sebuah kitab kecil kitabun tegasnya kitab sogirun yang kecil jiddan dengan sangat muhimmatun meski kecil tapi itu penting muhimmatun yang penting risalatun muhimmatun yang penting muhzinatun yang membuat fokus maknanya menyedihkan lil qulubi kepada banyak hati rotab itu yang menyusun siapa aku kepada risalah hadhihi tegasnya kepada
kitab ini maksumatan halnya terbagi-bagi ala arba'ati fusul atas 4 fasal ay afrozin, tegasnya beberapa pisah-pisah pemisah, wa khotimatin dan penutup. Wahia adapun definisi khotimah penutup itu perkara tulkaru yang disebutkan apa li ifadati maka untuk memberi faidah perkara ya ta'alaku yang masih berhubungan apa bil maksudi dengan tujuan. Waka'ana dzalika dan seakan-akan ta'aluqa dan seakan-akan hubungan tersebut itu ta'aluqol lahiki, hubungannya perkara yang menyusul bisa bikin dengan perkara yang telah lewat. Wahwa adapun dzalika ta'aluq itu ta'aluqu hubungan min haitsu takmilu dari sudut pandang atau dari segi menyempurnakan itu maujud, wa ziyadatu tawdihi dan menambah kejelasan itu maujud. Itulah definisi penutup ya, pembahasan di akhir yang masih berhubungan dengan maksud yang telah disampaikan sebagai penyempurna dan tambahan kejelasan, al-faslu atau bahkan ringkasan begitu ya. Itu definisi khotimah. Al-faslu al-awalu adapun fasal al-awal yang pertama itu fi bayani huquqiz zaujati, dalam menjelaskan hak-hak yang diterima istri, al-wajibat yang wajib dilakukan ala zauji atas suami. Jadi kita fokus yang ada alanya, karena ala huruf jar itu mengandung arti tuntutan. Jadi kalau ala zauji berarti harus dilakukan oleh suami terhadap istri, begitu. Kalau ala zaujati berarti yang harus dilakukan istri terhadap suami. Jadi alanya itu yang dituntut untuk melakukannya. Ala zauji yang harus dilakukan, wajib dilakukan ala zauji atas si suami. Apa aja diantaranya? Contohnya pasal pertama wahia adapun huququz zaujah itu husnul usyrati, bagusnya pergaulan perlakuan. Jadi harus berlaku baik ya, jangan diktator ya. Jangan lupa bahwa suami pun berkewajiban husnul usyrah ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Memang betul istri itu harus patuh terhadap suami total selama itu tidak maksiat, tapi jangan lupa suami pun punya kewajiban husnul usyrah wa ashiruhunna bil ma'ruf begitu ya, sehingga adil. Jangan mentang-mentang agama ini menuntut istri patuh seutuhnya, totalitas, tapi suaminya seenaknya. Jangan lupa bahwa suami pun punya tuntutan wa ashiruhunna bil ma'ruf, husnul usyrah, bagus dalam perlakuan pergaulan bersama pasangannya, istrinya. Wa mu'natu zaujati dan biaya istri ya, nafkah dan sebagainya. Wa mahruha dan maharnya zaujah itu hak ya. Wal qismu dan gilir, digilir kalau istrinya lebih dari 2 ya, jisamsu 2 3 4. Wa ta'limuha dan mengajarkan zaujah maka pada ilmu tahtaju yang butuh siapa zaujah ilaihi kepada isinya yang dibutuhkan itu min furudil ibadati, dari ibadah-ibadah fardu ya, rukun Islam, puasa, sholat puasa ya, zakat, haji ya, diajarkan kalau memang lagi dibutuhkan. Wa sunaniha dan sunah-sunahnya ibadah pun diajarkan, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan sebagainya, puasa sunnah, Senin Kemis ya. Walau ghayra muakkadatin, meskipun itu tidak ditekankan, bukan sunah muakkad. Wa mimma dan dari perkara ya ta'alaku yang berhubungan bil haidi dengan head, dan diajarkan juga ilmu yang berhubungan dengan head. Kalau nggak mampu, nggak bisa ya suruh ngaji, wajib ya. Nggak boleh menahannya di rumah, nggak boleh ngerem dia di rumah ya. Kalau kita nggak bisa, wajib kita suruh dia keluar untuk ngaji ke yang ahlinya. Wa min wujubi ta'atihi dan dari wajib taat kepada zauj fima di dalam urusan laisa yang tidak ada apa-apa itu bimaksiatin, selama itu bukan maksiat. Wal faslu adapun fasal asani yang kedua itu fi bayani huquqiz zauji, dalam menjelaskan hak-hak yang diterima suami, al-wajibat yang harus wajib dilakukan ala zaujati atas istri, yang ada alanya itu wajib melakukan. Apa aja diantaranya? Wahia adapun huququz zauj itu taatu zauji, taat terhadap suami fi ghairi maksiatin, dalam selain maksiat, wa husnul muasyarati dan bagusnya pergaulan sama, wa taslimu nafsiha dan menyerahkan dirinya zaujah ilaihi kepada zauj ya, harus ngikut kemanapun suami pergi, jadi harus mau diboyong suaminya begitu.
harus mau diboyong suaminya. Wa mulazamatul baiti, dan menetapi rumah, harus tetap diam di rumah. Wasiyanatu nafsiha, menjaga dirinya zaujah, min antutia, dari menggelarkan siapa zaujah firasyahu kepada tempat tidurnya si zauj, goirahu kepada selain zauj ya. Ini kinayah, tidak boleh menggelarkan tempat tidur untuk selain suaminya. Ini kayak kinayah jangan selingkuh ya. Kenapa di istri ada, di suami nggak ada? Ya karena di suami punya kelonggaran, boleh 2, 3 atau 4 ya, kalau mampu ya. Itu yang berat kalau mampunya itu ya. Al-Qur'an pun menegaskan fa ilam ta'dilu fawahidatan ya, kalau nggak mampu adil ya 1 aja. 2 itu bahkan bisa jadi haram kalau nggak adil begitu. Jadi harus diterima ilmunya memang seperti itu begitu. Bukan nggak adil, agama ini sangat adil ya kalau dipikirkan lebih dalam secara ilmiah. Selanjutnya wal ihtijabu, dan memakai hijab atau penghalang anan ru'yati ajnabiyin, dari penglihatannya laki-laki lain, lisyain kepada sesuatu, min badaniha, dari tubuhnya si zaujah, walau wajhaha, meskipun itu wajahnya zaujah, wa kafaiha, dan kedua telapak tangannya zaujah, idzin nadru, karena adapun melihat ilaihima kepada wajah dan kafaiha itu haramun, haram. Pendapat ini berarti harus dicadar begitu ya, meskipun ada pendapat yang lain ya, jangan diperdebatkan. Walau ma'an tifai syahwati, meskipun itu beserta tidak adanya birahi syahwat, wal fitnati, dan dorongan zina. Jadi fitnah itu bukan artinya tuduhan ya. Dalam bab nikah, dalam bab suami istri fikih ya, fitnah dalam bab itu berarti dorongan untuk melakukan zina begitu ya. Jadi jangan fitnah-fitnah yang terjemah Indonesia ya, menuduh bukan kenyataannya, bukan. Bahkan dalil wal fitnatu asyadu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, itu pun sering disalah kaprahkan, dijadikan dalil terhadap fitnah terjemah Indonesia. Fitnah yang menuduh tidak sesuai kenyataan itu sering kali dijadikan dalilnya wal fitnatu asyadu minal qatl. Padahal di tafsir Jalalainnya dan tafsir-tafsir yang lain, bahwa fitnah yang dimaksud dalam ayat Al-Quran wal fitnatu asyadu minal qatl itu adalah kekufuran. Jadi kafir lebih parah daripada pembunuhan gitu. Jadi lebih baik dibunuh, diperangi daripada kafir. Itu maksudnya definisinya ketika zaman peperangannya Kanjeng Nabi ya, melawan kafir yang menentang, kafir yang melawan Islam begitu, yang mau memusnahkan Islam, membinasakan Islam begitu. Jadi jangan salah kaprah, makanya ngaji ya. Dan pada bab zina, fitnah itu adalah dorongan zina. Wa tarku mutolabatiha, dan tidak menuntutnya zaujah lahu kepada zauj, bima dengan perkara fauqal hajati, di atas kebutuhan, walau alimat, meskipun tahu siapa zaujah kudratahu kepada mampunya si zauj, alaihi atas ma fauqal hajah. Kemudian hak suami yang harus dilakukan oleh istri adalah si istri jangan menuntut suaminya di atas kebutuhan, di atas kemampuan, meskipun sebetulnya si suami mampu ya. Memang haknya gak boleh menuntut lebih. Gajinya 2 juta pengennya dikasih 5 juta ya, berarti gak beres ya. Gak ngaji, berarti gak tahu ilmunya, gak tahu akhlaknya begitu. Wa ta'afufuha, dan terjaganya zaujah antana walima, dari memperoleh harta yaksibu yang menghasilkan siapa zaujuhu kepada ma minal ma, dari harta al harami yang haram. Juga hak suami yang harus dilakukan istri adalah ketika si suaminya misal pekerjaannya menghasilkan perkara haram atau harta yang haram ya, hak suami yang harus dilakukan si istri adalah tidak menerima harta haram yang dihasilkan suami demi keselamatan zauj begitu ya. Itulah, si istri harus terjaga dari harta haram yang dihasilkan suami, itu hak suami itu ya. Luar biasa ya Islam ini ya. Wa ada mukidbiha, dan tidak bohongnya zaujah ala haidiha, atas haidnya zaujah. Nggak boleh bohong lagi haid begitu ya, padahal lagi suci begitu, nggak boleh. Wujudan, baik bohong secara wujudnya haid,
lagi head padahal enggak. Wan kitoan dan terputusnya head, udah putus tapi apa istilahnya, bohong udah putus head padahal belum, sehingga terjadi hubungan dalam keadaan head kan bahaya. Intinya jangan bohong dalam urusan head. Kalau lagi head bilang head, kalau enggak bilang enggak. Jangan sebaliknya, lagi head bilang enggak, lagi enggak bilang head, begitu ya. Sekali lagi head bilang enggak head ya, bahaya, nanti kan terjadi persetubuhan dalam keadaan head karena dia bohong lagi enggak head padahal head, begitu. Atau lagi enggak head bilangnya head, begitu. Itu enggak boleh. Al-faslus salis wallahu alam bishawab.